Alhamdulillah saya pernah satu ketika setelah selesai sholat subuh, saya memperhatikan ada jamaah yang setiap hari itu selesai sholat subuh dia sedekah di kotak amal. Mungkin 50.000, 30.000. Dan saya perhatikan jamaah ini rutin tiap hari, masya Allah. Mungkin dia mengamalkan itu. Jadi setiap pagi hari ada 2 malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak dan gantinya kebaikan pada hartanya. Sebaliknya satu malaikat yang lain mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang pikir kehancuran pada hatinya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing Ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang manajer Baitul Mal, kemudian pengelola pondok pesantren di Bogor, yaitu Pondok Pesantren Darus Saadah. Siapa lagi kalau bukan Pak Ustadz Haji Aan Hadipurna SHI MM. Alhamdulillah siang hari ini sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Masya Allah. Hari ini kita akan mengulik tentang apa itu zakat. Terus bedanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu apa? Dan kapan sebaiknya zakat itu ditunaikan? Silakan, Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Di dalam hadis lain di redaksi Musnad Imam Ahmad, irhamu ahlal ard yarhamuhum ahlus sama. Masya Allah, ajaran Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin, di mana Islam selalu mengajarkan kita agar menebarkan ketenangan melalui konsep zikrullah, kedamaian, melalui konsep silaturahim, persaudaraan, konsep islah, kemudian kesejahteraan melalui konsep zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak seluruh umat manusia agar kita mencapai tujuan yang hakiki, yaitu selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, "Faman juhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sukses. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah agar menjadi orang-orang yang sukses sejati. Amin. Sukses dunia dan akhirat. Dimudahkan jalannya oleh Allah agar cita-cita kita mudah tercapai, yaitu masuk ke dalam surganya Allah SWT. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada satu ajaran Islam, yaitu cara kita agar taqarrub kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan konsep zakat, menunaikan rukun Islam yang ketiga, wa'atuz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena orang-orang yang dermawan adalah qaribum minallah, dekat dengan Allah, qaribum minan nas, dekat dengan manusia, dicintai oleh manusia, qaribum minal jannah, dekat dengan surga,
ba'idum minan nar. Dengan konsep sedekah saja, lindungilah diri kalian walaupun dengan setengah butir korma dari siksaan. Ya. Ittaqillah walau bisyikit tamrah. Lindungilah kalian, ittaqin nar, lindungilah dari siksa api neraka walaupun dengan setengah butir korma. Masya Allah. Ya. Setengah butir kurma menyelamatkan kita ya. Iya. Masya Allah. Selain konsep dermawan tadi, Islam juga menganjurkan kita agar menjauhi sifat bakhil. Karena bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, tidak disukai oleh manusia, qaribum minan nar, dekat dengan neraka, dan ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dan sifat bakhil atau kekikiran ini adalah salah satu dari 3 hal yang akan membinasakan kita semua. Salasun muhlikatun, syukhun muta'un. 3 hal yang akan membinasakan, yaitu pertama, sifat bakhil, kikir yang diperturutkan. Yang kedua, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang terakhir adalah i'jabul mar'i binafsi, yaitu sifat ujub, kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri. 3 hal ini yang kita selalu waspadai agar terhindar dari kita semua. Dan mudah-mudahan para hadirin dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Kemudian antara sifat dermawan, sifat bakhil, ya, yang sifat dermawan ini telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan ini dapat kita jadikan pedoman kita untuk beramaliyah sehari-hari, ya, amal-amal sederhana yang dapat mengantarkan kita ke surganya Allah SWT. Alhamdulillah, saya pernah satu ketika setelah selesai sholat subuh, saya memperhatikan ada jamaah yang setiap hari itu selesai sholat subuh dia sedekah di kota amal. Mungkin 50.000, 30.000. Dan saya perhatikan jamaah ini rutin tiap hari. Masya Allah. Mungkin dia mengamalkan itu. Jadi setiap pagi hari ada 2 malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti mumfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak dan gantinya kebaikan pada hartanya. Sebaliknya satu malaikat yang lain mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang pikir kehancuran pada hatinya. Masya Allah. Kalau seseorang ini rutin tiap hari mengeluarkan sedekah, maka kita sebagai karyawan sebuah perusahaan, kalau begitu kita dapat gaji, kita keluarkan 2,5% zakatnya. Ya. Kalau gaji karyawan itu 85 gram emas nisabnya, itu setara dengan gaji sebesar 6.600.000 per bulan. Maka ketika gaji kita 6.600.000, maka kita wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% atau Rp165.000. Nah, kita keluarkan, ini adalah hak Allah atas makhluknya, 2,5%. Kemudian yang sunnah-sunnahnya kita bisa mengeluarkan infak ataupun sedekah. Jadi kalau infak sifatnya tangible aset, kalau sedekah mencakup keduanya, tangible dan intangible. Ya, senyuman sedekah, kemudian nafkah, ya nafkah batin, seorang suami ke istrinya sedekah. Ya. Jadi kalau mau bahagia, banyak-banyakin sedekah. Kalau ada kotak amal terus kita senyumin. Masya Allah. Kadang-kadang ada yang seperti itu, Ustaz. Jadi kalau ada kotak amal lewat, kita senyum kan kita sudah sedekah. Masya Allah. Ya. Baik, lanjut, Ustaz. Ya, boleh seorang suami nanya, Bapak mana sedekahnya? Boleh. Masya Allah. Siap. Jadi ya sudah. Kemudian yang terakhir adalah satu lagi wakaf. Wakaf artinya berhenti, ya, wakaf. Jadi ketika seorang mewakafkan hartanya, maka manfaatnya
beralih dari dia untuk kemaslahatan umat. Dan ini kita bisa mempersiapkan dari sekarang, misalkan untuk kehidupan kita di alam kubur nanti, di alam akhirat, agar kita mulai amal jariah bisa wakaf berupa sumur, wakaf air atau air bersih, juga wakaf mushaf Al-Quran. Ya, banyak yang bisa kita manfaatkan ya, untuk persiapan kita kelak di alam kubur, di alam mahsyar, dan alam akhirat secara umumnya. Karena sodako atau wakaf yang kita keluarkan hakikatnya adalah simpanan harta kita. Nanti buat simpanan di hari kiamat. Apa yang kita keluarkan tidak akan hilang dan diganti oleh Allah. Masya Allah. Di saat nanti kita di hari kiamat, Allah bukan ini harta-harta kalian yang kalian sodakokan kepada Allah. Bahagia banget sebetulnya, Masya Allah. Masya Allah. Lalu gini Ustaz, seringkali kita hanya mendengarkan kita setiap tahun sudah zakat. Ya, misalkan setiap menjelang Idul Fitri itu kan, di akhir Ramadan kita udah zakat. Ngapain kita terus harus zakat profesi dan sebagainya? Itu ada juga yang mungkin para pemirsa dan juga teman-teman dekat kita ada juga yang berpendapat demikian. Bagaimana Ustaz untuk menjelaskan hal ini? Iya, Masya Allah. Zakat itu ada dua macam, nama zakat fitrah yang kita keluarkan dari awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri ya, besarnya 2,5 kilogram. Yang kedua zakat mal, nah, atau kalau karyawan zakat profesi. Zakat profesi ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz beliau sudah menerapkan di karyawannya, diambil 2,5%. Kemudian beberapa pendapat imam-imam besar, seperti Ibnu Abbas, kemudian Imam Mu'ad bin Jabal juga mendukung adanya bahwa ketika seseorang mendapatkan penghasilan pendapatan, maka kita harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, inilah perbedaan. Kalau zakat fitrah besarnya 2,5 kilogram, kalau zakat mal kan ada syaratnya, ada nisabnya, kemudian ada haulnya, kemudian ada bejananya, bejana zakatnya sebesar 2,5%. Dan penyalurannya kalau zakat mal ini untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, untuk fakir, miskin, wal masakin, wal amilina, untuk petugas zakat yang resmi ditunjuk oleh negara amil. Mu'allaf, orang yang masuk Islam, orang yang perlu dibina imannya. Wafir riqab, untuk budak, karena zaman sekarang ada ya. Fi gorim, untuk orang-orang yang terlilit hutang, berhak mendapatkan zakat mal. Wafi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Dan ibnus sabil, orang-orang yang dalam perjalanan musafir. Nah, kemudian kalau kita sering mendengar ada bagaimana dengan anak-anak yatim, apakah dia termasuk 8 asnaf? Kan kalau kita dengar tadi Kak, ada satu pun disebutkan yatim gitu. Iya. Ini juga banyak pertanyaan seperti ini Ustaz. Enggak Ustaz? Paling dalam Al-Qur'an ada ayat wa'atul mala 'ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dan keluarkanlah harta yang kau cintai untuk dzawil qurba, kerabat terdekat, wal yatama, untuk anak-anak yatim, dan untuk fakir miskin. Nah, di dalam surat At-Taubah tentang penyaluran zakat ini, yatim tidak termasuk di dalam tidak tertera secara tegas di situ, sehingga yatim ini bisa masuk ke asnaf fakir, bisa masuk ke asnaf miskin, bisa ke gorim, bisa ke fisabilillah, bisa ke ibnu sabil, bahkan bisa ke mu'alaf ya. Mu'alaf, semuanya masuk. Sebenarnya bisa masuk dalam semua gitu. Asnaf. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup Ustaz, ada pesan untuk para pemirsa kita, bagaimana cara kita menyalurkan zakat, atau mungkin di mana kita harus menyalurkan zakat. Kami mengajak pada para pemirsa untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga-lembaga yang memang legal secara formal ditunjuk oleh pemerintah, terus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas diadut oleh kantor akuntan publik supaya bisa dipertanggungjawabkan.
dan ya mumpung kita masih ada usia ya kita jangan ditunda-tunda ya, karena itu hakikatnya adalah bekal kita untuk nanti di hari kiamat nanti bekal kita. Sedangkan ajal ini kan wallahu alam bisa setiap saat menjemput kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Insyaallah. Terima kasih pada Pak Ustadz Dr. Istajib Masya yang telah Allah. memberikan waktunya kepada kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa para pemirsa sekalian, bahwa beliau ini adalah seorang manajer di Baitul Mal Karyawan Bank Bukopin, dan beliau juga termasuk pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah. Jadi jika para pemirsa sekalian yang melihat tayangan ini nanti bisa juga bila ingin menyalurkan sebagian rezekinya, zakat, infak, sedekah, wakafnya, bisa juga nanti langsung menyalurkannya ke Pondok Pesantren Darus Saadah atau Baitul Mal Karyawan Bank Bukopin. Mudah-mudahan apa yang dapat kita sampaikan hari ini senantiasa mendatangkan manfaat, dan sekali lagi bahwa zakat itu fungsinya untuk membersihkan harta dan jiwa kita, dan itu adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Demikian sekali lagi, mudah-mudahan sekali lagi ini mendatangkan manfaat, dan tetap terus pantengin program acara Sering Sharing, sering ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.